Selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Diberkatilah kita semua hari ini. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam renungan pagi bersama di edisi Minggu 31 Oktober 2021. Firman kita akan baca dari Ulangan 6 ayat 10 sampai 25. Kita berdoa. Pagi ini Bapa, di Minggu Raya kami bersyukur kami datang menyembah Engkau, bahkan rindu mendengarkan firman-Mu. Topanglah kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, firman-Mu dapat kami mengerti dan dimampukan untuk melakukannya, dan menjadi kemuliaan hormat, pujian bagi Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ulangan 6 ayat 10 sampai 25. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga engkau memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di Masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijadikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Setiap kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Allah. Allah kita supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Amin. Tema, jangan terlena, ingat perintah Tuhan. Da'ammu masalio, ingaran itu parentana, puang matua. Jika Anda ditanya, apa sajakah yang sering membuat seseorang atau sekelompok orang melupakan Tuhan? Tentu saja jawabannya akan sangat variatif, tergantung keadaan dan kondisi seseorang. Lalu bagaimana dengan umat Israel? Dalam bacaan kita, Musa menyampaikan pesan kepada bangsa Israel bahwa di saat mereka sedang menikmati kemakmuran di tanah perjanjian yang berlimpah kebutuhan, maka hal yang bisa terjadi kepada mereka adalah tindakan melupakan Tuhan. Itulah sebabnya lebih awal Musa berpesan bahwa jika mereka tidak hati-hati, maka bangsa Israel bisa saja melupakan Tuhan, bahkan mereka lupa dirinya sendiri.
Di tanah perjanjian umat Israel berpeluang untuk berpaling kepada Allah-Allah lain. Sehingga mereka sangat mungkin melanggar pengakuan bahwa Allah itu Esa yang harus dikasihi dengan seluruh kehidupan. Karena itu Musa perlu menekankan kepada mereka bahwa jika mereka melanggar perintah Tuhan, maka mereka akan merasakan hukuman. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah sampai saat ini kita masih terlena dengan keadaan-keadaan yang dapat membuat kita melupakan Tuhan? Ingatlah bahwa Allah telah memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala yang dikehendakinya, yaitu tunduk terhadap ketetapannya. Karena itu, jangan membiarkan hidup kita terlena dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang dapat saja membuat kepribadian kita jauh dari Tuhan. Karena itu lakukanlah perintah Tuhan dengan setia dalam kebenaran, maka Tuhan yang adalah pokok keselamatan kita akan selalu menuntun hidup kita dalam kasih dan kelimpahannya. Jangan terlena, ingat perintah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur firman-Mu, kebenaran-Mu pagi hari ini. Terus mengajarkan kami untuk tidak terlena mengingat perintah Tuhan. Tapi justru menjadi bagian kami hidupi ketetapan dan perintah Tuhan itu. Sehingga makin kami kokoh dan kuat menjalani hidup ini. Apapun yang kami hadapi, kami percaya, kami berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Siara hidup kami hari ini, Tuhan tolong berkati dan lindungi kami semua. Keluarga kami, jemaat Tuhan, pekerjaan-pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, dan aktivitas kami. Tuhanlah yang menjadi penolong dan pelindung. Berkati umat Tuhan, mungkin ada yang sakit, sembuhkan. Yang berduka, hiburkan. Yang lalai, ketuk batin mereka. Yang mengalami begitu banyak kesulitan dan kepahitan hidup, Tuhan tolong kuatkan dan teguhkan mereka. Yang menikmati hari-hari tua orang tua kami, tetap sehat dan dipeliharakan. Yang menikmati ulang tahun, menikmati sukacita, keberhasilan, Tuhan sempurnakan syukur mereka. Bahkan kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara ini, Bapak Presiden bersama dengan seluruh jajarannya, sampai pemerintah ke pelosok-pelosok terpencil. Tambahkan hikmat mengayomi dan melindungi kami, bangsa ini tetap dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan tenang, dan diliputi oleh kasih karunia Tuhan, bahkan dengan perlindungan-perlindungan dari-Mu. Terima kasih hari ini kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini syukur, doa kami bersama, dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Demikian renungan bersama. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan shalom.